Syahud, orang yang baru sembuh itu melakukan tindakan yang benar. Yang menjadi pertanyaan adalah tindakan apa saja yang dilakukan orang yang baru sembuh itu. Orang yang baru sembuh itu merayakan kesembuhan dengan bersaksi. Dapat kita lihat di ayat 11 dan ayat ke-15. Seperti kita baca di ayat sebelumnya, karena hari itu, hari penyembuhan itu rupanya hari Sabat. Dia ditegur oleh orang-orang Yahudi. Tidak boleh memikul tilam pada hari Sabat. Ada larangan. Lantas apa yang dilakukannya? Apa respon orang yang baru sembuh atas perkataan orang-orang Yahudi itu? Yohanes, penulis Injil ini mencatat, rupanya orang yang baru sembuh itu ngomong dia. Dia ngomong, saya angkat tilam itu karena ada orang yang nyuruh. Ada orang yang menyuruh saya ngangkat tilam. Orang yang sudah menyembuhkan aku. Perhatikan kalimatnya. Saya kutip langsung dari terjemahan ITB tersebut. Orang yang telah menyembuhkan aku, itu yang pertama. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya sengaja kasih tanda di situ bahwa kalimat yang pertama dia bicara soal orang yang telah menyembuhkan. Lalu kalimat berikutnya dia bicara orang itulah yang menyuruh aku ngangkat tilam. Itulah kalimat yang menunjukkan bahwa orang itu bersaksi tentang kesembuhan. Apa yang barusan dia alami, dia bicarakan itu. Ada pula orang yang menanyainya. Maka ya sudah bicarakan. Saksikan tentang kesembuhan. Ada orang yang telah menyembuhkanku. Dia yang menyuruh aku ngangkat tilam ini. Sayangnya rupanya perhatian orang-orang Yahudi bukan pada kalimat pertama. Perhatian mereka bukan pada kesaksian kesembuhan. Nah, enggak peduli mereka soal itu. Yang mereka peduli siapa orang yang menyuruh kamu angkat tilam. Mereka enggak peduli siapa orang yang menyembuhkan dia. Yang mereka mau tahu siapa orang yang nyuruh dia angkat tilam ini hari Sabat. Dari catatan Injil Yohanes, kita tahu bahwa rupanya orang yang baru sembuh itu nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham dia siapa orang yang barusan menyembuhkan dia. Kita pembaca tahu itu Yesus sebagai pembaca kemudian setelah laporannya dilengkapi. Sedangkan si orang yang mengalami kesembuhan itu sendiri awalnya memang dia tidak tahu siapa itu Yesus. Lagi pula ketika dia memperhatikan sekitarnya, orang sudah ramai, dan Yesus sudah berbaur dengan keramaian, dia nggak lagi mengenali orang itu. Siapa dia ya? Saya tidak tahu siapa orang yang menyembuhkan aku itu. Ya, memang dia tidak kenal. Dari catatan Yohanes, nampaknya Yesuslah yang sengaja menjumpai dia. Yesus yang sengaja menjumpai dia. Ada kemungkinan dia orang yang baru sembuh itu mungkin pernah dengar tentang Yesus. Mengingat di pasal 5 Injil Yohanes kita baca kisah ini, sementara di pasal-pasal sebelumnya sudah ada tentang kisah mujizat di Kana. Sudah ada kisah tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana orang satu kampung akhirnya mengenal Yesus. Sudah ada kisah penyembuhan anak pegawai istana di Kapernaum. Mungkin ada kemungkinan memang bahwa kisah Yesus sudah didengar oleh orang ini. Tapi bertemu langsung tentu nampaknya belum pernah dan dia tidak tahu siapa orang itu.
Siapa orang yang baru menyembuhkan aku itu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku sudah sembuh. Di ayat 14 dicatat lagi bahwa Yesus bertemu lagi dengan orang yang baru sembuh itu. Perhatikan juga catatannya. Yesus bertemu dengan orang yang baru sembuh itu. Yesus yang sengaja menjumpainya lagi. Disitulah baru orang itu kenali. Ini dia orang yang baru tadi menyembuhkan aku. Ini dia yang menyembuhkan saya tadi. Dia datang lagi menjumpaiku di bait Allah. Kalau tadi ditanya orang Yahudi, dia tidak menyebutkan nama, dia tidak menyebutkan ciri, dia tidak dapat menunjukkan pribadinya. Kali ini dengan jelas, dengan terang, dia bercerita kepada orang Yahudi. Sekeluar dari bait Allah. Orang inilah yang telah menyembuhkan aku. Yesus itulah yang telah menyembuhkan aku. Dia bersaksi. Dia bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi artinya mengulangi, menceritakan ulang pernyataan mengenai apa yang terjadi. Mengulangi atau menceritakan ulang pernyataan mengenai apa yang terjadi. Apa yang terjadi tadi sudah disaksikannya. Sayangnya dia nggak kenal orang yang menyembuhkan itu dan orang Yahudi rupanya nggak terlalu peduli soal itu. Berikutnya setelah dia kenal jumpa lagi dengan si penyembuh itu, sekarang dia bersaksi lebih terang, lebih jelas. Ulangi ceritanya, ulangi ceritanya. Perjanjian lama kita dapat kisah Ayub, satu ayat di pasal 45. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kesaksian Ayub. Si orang yang baru sembuh itu, dia tidak pernah tahu siapa Yesus. Ketika jumpa pertama dia mendapat kesembuhan, dia pun tidak tahu siapa Yesus. Setelah Yesus menjumpainya lagi, tidak ada lagi alasan untuk tidak bersaksi. Saksikan dengan terang. Tidaklah mungkin bagi anak-anak Tuhan tidak bersaksi. Para rasul di perjanjian baru kisah Rasul 4 ayat 20. Tak mungkin anak-anak Tuhan tidak bersaksi. Anak Tuhan harus bersaksi, pasti bersaksi. Jadi lewat kisah ini penulis Injil Yohanes hendak menekankan bahwa tindakan orang itu setelah sembuh adalah merayakan kesembuhan dengan bersaksi. Merayakan kesembuhan dengan bersaksi. Haleluya.